Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis TOWS dari PT Maspion Group. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Cahyo sebagai dosen dari dasar pemasaran. Nah, di sini saya tidak tersendiri dalam membuat presentasi tentang TOWS PT Maspion Group. Perkenalkan diri saya Yusuf Arif Novianto, serta teman-teman saya, yaitu ada Elinda Novianti, ada Virus Koirunisa, ada Vivi Septia Putri, lalu ada Freti Aprianti Sitorus, lalu ada Nur Anissa Mandasari, Liza Nur Aziah, Oktias Faradila, Raden Rahmat Ihsan Afrizal, dan Rizka Novitri. Nah, sebelum kita masuk dari analisis TOWS PT Maspion Group, terlebih dahulu kita kenal apa itu Maspion. Maspion itu adalah salah satu produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan manufaktur berbagai rangkaian produk rumah tangga, kualitas baik di peralatan dapur, peralatan rumah tangga, plastik, barang pecah belah, dan peralatan listrik rumah. Jadi, PT Maspion sendiri ini salah satu perusahaan yang besar di Indonesia. Dia itu menjual berbagai peralatan-peralatan, yaitu ada peralatan rumah tangga, baik peralatan dapur, terus peralatan-peralatan yang bersifat plastik atau yang barang-barang pecah belah, ada juga sampai peralatan listrik rumah. Nah, setelah itu kita ingin mengenal sejarah PT Maspion. Awal mula PT Maspion itu berawal dari Ali Hussein atau ayah Ali Markus yang mendirikan sebuah usaha kecil yang memproduksi lampu teplok yang terbuat dari aluminium dan logam. Perusahaan yang didirikan awal 1960-an itu diberi nama UD Logam Jawa atau Usaha Dagang Logam Jawa. Nah, pada awal mulanya itu Ali Markus ini mendirikan sebuah usaha kecil atau usaha dagang, yaitu dia memproduksi sebuah lampu. Nah, lampu teplok ini terbuat dari aluminium dan logam. Nah, ketika menginjak tahun 1970, usaha keluarga Alim Hussein ini semakin maju dan berkembang. Sehingga kemudian merancang nama dan logo baru dengan nama Jinfeng atau Puncak Emas. Namun, belakangan perusahaan ini dikenal dengan nama Maspion. Nah, ternyata Maspion sendiri itu mempunyai singkatan, yaitu M-nya itu mengajak, A-nya itu Anda, S selalu, P-nya itu percaya, I industri, O olahan, N-nya itu nasional. Jadi, menurut saya ini, dari nama PT Maspion ini mengambil inspirasi mengajak Anda selalu percaya diri industri olahan nasional, yaitu mengajak para konsumen untuk mencintai produk-produk olahan nasional. Nah, di sini kita belajar tentang perkembangan PT Maspion. Nah, PT Maspion dalam melakukan ekspansi bisnisnya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelas atas, misalnya dengan Samsung dari Korea Selatan, Marubeni, Komatsu, Sumitomo, Metals, Kawasaki Steel, Hitachi, Seven Seas Chemicals, dan Siemens Cement. Selain di dalam negeri, produk Maspion juga diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Australia, Eropa, dan Timur Tengah. Nilai ekspor Maspion tahun 1995 mencapai $1 juta. Jadi, PT Maspion ini melakukan ekspansi bisnisnya, melakukan kerjasama atau hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelas atas. Ya, dari mulai Samsung itu ada Marubeni, Komatsu, Sumitomo Metal, Kawasaki, Hitachi, hingga PT Maspion Group sendiri ini mengekspor barangnya itu hingga Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga Eropa Timur. Sampai pada tahun 1995, ekspor Maspion mencapai $1 juta atau setara dengan 1 triliun lebih. Nah, di sini kita belajar hal penting, etika kerja yang selalu dijunjung tinggi seluruh karyawan PT Maspion. Yang pertama apa? Yang pertama itu kesetiaan. Para pekerja-pekerja dari PT Maspion selalu memiliki kesetiaan yang tinggi antara satu dengan yang lainnya, lalu memiliki kemampuan atau skill yang sangat berkualitas dan kerja keras. Lalu
Yang kedua ada memimpin pasar dengan memberikan keuntungan yang kompetitif terutama kepada semua konsumen. Jadi kompetitif itu antara keuntungan satu dengan keuntungan lainnya. Jadi antara penjual dan pembeli itu diberikan keuntungan, terutama itu kepada siapa? Kepada konsumen. Lalu yang ketiga, kesatuan dan kebersamaan. Jadi para PT Mas Pion karyawan-karyawannya ini sangat bersatu. Terus lalu kebersamaannya sangat kuat. Lalu yang keempat, pertumbuhan yang berkesinambungan. Jadi dari produk satu dengan produk lainnya itu sangat berkesinambungan. Jadi pertumbuhan antara produk-produk lainnya itu berkesinambungan. Lalu yang kelima itu memperhatikan kepuasan konsumen. Jadi PT Mas Pion itu para karyawan-karyawannya, para pekerja-pekerjanya itu sangat memperhatikan kepuasan para konsumen. Contoh produk Mas Pion: Maxim, Tivoli, Uchida, dan PVC. Keempat produk ini adalah barang-barang yang diciptakan atau diproduksi oleh perusahaan Mas Pion Group. Perbedaan analisis SWOT dan TOS. Di analisis SWOT lebih menekankan pada faktor kondisi dan situasi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan diri sendiri atau perusahaan. Setelah itu baru dipelajari dan diperhitungkan faktor eksternal, yaitu ancaman dan kesempatan. Analisis TOS terlebih dahulu mempelajari dan menginvestigasi peluang beberapa faktor eksternal karena dianggap bersifat lebih dinamis dan bersaing. Metrik TOS. Metrik TOS itu berisi yang pertama threat atau ancaman, yang kedua opportunities atau peluang, yang ketiga ada weakness atau kelemahan, dan yang terakhir ada strength atau kekuatan. Oke, di sini yang dapat kalian lihat ini adalah metrik TOS dari perusahaan Mas Pion Group. Di sini terdapat threats yang isinya 1. Masih banyak varian produk yang belum diketahui konsumen. 2. Munculnya produk impor dengan produk sejenis di pasaran dengan harga murah. 3. Ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah. Selanjutnya ada opportunities yang isinya 1. Permintaan pasar yang meningkat karena sudah dikenal oleh masyarakat luas. 2. Pesaing baru cenderung susah untuk masuk ke industri plastik houseware karena biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini besar. 3. Menjadi perusahaan bisnis terkemuka di pasar domestik dan pasar global. Yang keempat, harga bahan baku yang ditawarkan pemasok cukup kompetitif. Yang kelima, perusahaan telah kuat dalam membangun aliansi strategis dengan mitra asing. Habis itu ada weakness yang isinya komponen bahan baku impor yang tinggi, banyak jenis produk yang kurang diminati oleh konsumen, biaya pengembangan dan riset yang mahal, harga yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor dengan spesifikasi yang sama, lambatnya pelayanan servis dengan penyelesaian durasi yang lebih lama, dan distribusi yang lambat. Dan yang terakhir ada strength. Pengalaman panjang pada industri elektronik, memiliki berbagai macam produk peralatan rumah tangga, memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Pembahasan yang terakhir yaitu ada key issue yang isinya adalah ahli dalam pemasaran dan manufaktur peralatan rumah tangga, kuat membangun aliansi dengan mitra asing, varian yang beragam dan kualitas unggul, kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Oke, jadi demikian presentasi kami. Semoga apa yang dapat disampaikan oleh kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan,
Kalian dapat tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.